Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Waspada terhadap nabi-nabi palsu, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 15 dan 16a. Kata Yesus, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 14 secara berturut-turut membahas tentang hal menghakimi, hal yang berharga dan kudus, hal pengabulan doa dan jalan yang benar. Sementara dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang munculnya nabi-nabi palsu. Oleh karena itu, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Di sini, Yesus memberikan perbedaan antara nabi yang palsu dengan nabi yang benar. Saudara-saudari terkasih, kehadiran para nabi yang palsu akan selalu ada di setiap zaman. Kehadiran nabi palsu ini perlu kita waspadai karena mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Di sini terlihat dengan jelas perbedaan antara domba dan serigala. Domba adalah binatang yang jinak dan dekat dengan manusia. Domba menjadi binatang yang lemah dan tidak pernah memangsa binatang lain. Makanannya adalah rumput atau daun-daunan. Namun bagi orang Israel, domba merupakan hewan yang paling penting. Sebab domba banyak dipakai dalam upacara keagamaan, sedangkan serigala adalah binatang buas yang hidup di alam liar. Serigala hanya bisa hidup dengan memangsa binatang lain yang lemah, termasuk domba. Oleh karena itu, jarang sekali orang memelihara serigala karena sangat membahayakan kehidupan manusia. Disinilah bahaya besar muncul, yakni ketika serigala yang buas berubah wujud menjadi domba. Saudara-saudari terkasih, nabi
adalah orang yang dipanggil dan dipilih secara khusus oleh Allah untuk suatu yang sangat mulia dan suci. Para nabi termasuk orang yang aktif dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam bidang keagamaan dan biasa mendapat kelakuan khusus. Nabi yang asli sama seperti domba yang jinak, baik, tidak mencari keuntungan, dan taat kepada Allah. Sementara nabi palsu ada orang-orang yang pura-pura berperilaku baik dan sopan, tetapi hatinya jahat, licik, penuh tipu, dan suka mencari keuntungan. Para nabi palsu ini bisa saja menyamar sebagai orang yang aktif dalam gereja, dan mereka menduduki kedudukan yang tinggi dan penting seperti pengurus komisi, pengurus lingkungan, dewan paroki, atau bahkan guru agama sekalipun. Ini yang membuat mereka sangat berbahaya. Dengan posisi dan pengaruh yang mereka miliki, mereka yang berpura-pura sebagai nabi asli ini bisa dengan mudah menyesatkan banyak orang. Karena mereka berpura-pura sebagai nabi asli, maka sulit bagi kita untuk mengetahui dengan cepat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita dapat menyaksikan mana yang asli dan mana yang palsu. Saudara-saudari terkasih, peringatan Yesus tentang adanya nabi-nabi yang palsu memberikan sebuah pemahaman kepada kita untuk tidak mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal. Tentu kita mendengar ada umat Kristen yang tertipu oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pastor atau frater. Sebagai orang Katolik, kita tentu akan menaruh kepercayaan dan rasa hormat yang tinggi kepada mereka yang mengaku pastor atau biarawan-biarawati. Kita selalu berpikiran positif bahwa pastor atau biarawan-biarawati itu semua baik. Karena pemikiran yang sedemikian kuat itu tumbuh di kalangan umat Katolik. Banyak pula umat Katolik yang tertipu oleh pastor-pastor atau biarawan yang palsu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan materi yang besar. Ada pula yang datang dengan ajaran baru tetapi palsu, termasuk orang-orang yang suka mengurus iman dan agama orang lain. Dan ini semua termasuk bagian dari rencana iblis untuk menghancurkan manusia, termasuk umat Kristiani. Oleh karena itu, kita patut waspada dan siap siaga. Kewaspadaan membuat kita tidak legah atau terbuai dengan rayuan serta godaan yang ada. Apakah selama ini kita sudah berusaha waspada terhadap munculnya nabi palsu yang dapat menyesatkan dan menghancurkan hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperingatkan kami supaya waspada dengan munculnya nabi-nabi palsu. Berilah kami kepekaan dan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tahu membedakan mana yang berasal daripada-Mu dan mana yang hanya sekedar berpura-pura cari keuntungan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.